Kak Fitros, Ya, kita main sambung lagu yuk. Coba. Kira-kira Kak Fitros masih ingat gak lagu Yang ini? mana? Mungkin Coba lagu aku ini lihat contekan mungkin dulu. lagu ini beberapa ratus tahun yang Oh ya lalu. Allah, fosil. Puluhan tahun bagi Kak Puluhan Fitros. tahun. Puluhan tahun. Kita coba. Kita coba. Di sini senang, Di situ susah. Lu jangan. Gimana sih Kakak? Ulangi. Di sini senang. Di sini paling senang. Salah. Ya Allah, di mana-mana Hatiku senang. Asik. La 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 la. Kenapa kamu bahagia banget sih hari ini pakai Kak nyanyi-nyanyi Fitros. senang-senang? Iya, coba kayak waktu kita bernostalgia. Oke. Ini kira-kira lagu ini kapan sih kita pernah nyanyiin? Waktu aku naik kereta api, tut tut tut, bukan ya, bukan. Terus selain dari kereta api, Biasanya tuh pas mau tidur. Pas mau tidur nggak mungkin. Nggak tidur Kalau dong. tidur tuh bukan cicak, cicak, Oh. ini bukan itu. Bukan, kalau kayak gitu Kak Fitros Bobo Itu gitu salah ya. biasanya. Oke, di mana Kak Fitrosnya temukan Waktu lagu ini? aku sekolah deh dulu. Di mana? Waktu sekolah, aku sekolah di mana ya dulu? TK aja aku nggak tamat. Wah, ya ampun, lebih parah dari aku. Mending ulang-ulang SD daripada TK nggak tamat. Iya, jadi aku tuh TK-nya cuma 3 bulan, terus langsung loncat SD. Tapi seingat aku dulu di waktu 3 bulan itu bu guruku sering loh ngajarin nyanyi itu. Pas baru masuk TK, pas baru kelas masuk pagi pasti harus nyanyi itu dulu supaya belajarnya jadi bahagia gitu. Ayo kita nyanyi bareng-bareng yuk. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke. La 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 la. Pengen coba aja. Tepuk tangan dong. Nah, terus yang bikin kamu bahagia apa? Ya ini Kak Fitros, sekarang kita di sekolah aku nih, aku kan sekolahnya di TK, di SD. Kelas 6. Selain dari di SD, sekolah aku juga ada TK-nya Kak Fitros. Oh, Nah, iya, sekarang benar. lagi buka nih pendaftaran. Iya. Ternyata ini SD. Jadi TK Ini. juga lagi buka pendaftaran Iya. baru. Jadi Wah. penerimaan murid baru nih Kak Fitros. Jadi sekarang Ada tanggal berapa Cila? ini tanggal berapa ya, Cer? Dimulai dari bulan Oktober Oh, bulan Oktober sampai nanti dengan sampai kuotanya Penuh. penuh. Oh, berarti tidak ada batas. Kalau lebih cepat penuh, close. Lo gue N gitu ya, ya. jadi ini adalah teacher-teacher TK aku, Kak Fitros. Asik. Kita sapa dulu. Kita sapa dulu Lila Lover, dan kita mau ajak nih mama-mama di luar yang anaknya sudah usia lewat toddler, sudah harus usia sekolah TK yang butuh referensi. Nah, seperti apa program-program dan seru serta menariknya teacher-teacher ini bisa mengasuh, mendidik, kemudian juga membuat suasana bahagia di sekolah TK Lila. Kita akan cerita-cerita di sini ya. Ya, tapi sebelumnya Kak Fitros mau menyapa dulu semua Lila Lovers yang ada di rumah. Nanti teacher tolong dibantu cakep gitu ya. Oke. Bunga Lili mekar sekuntum. Cakep. Lila Lover, assalamualaikum. Bincang-bincang Lila. Tepuk tangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Fitros, Cila. dan sudah hadir teacher-teacher kita yang cantik, baik. Lihat dong mukanya lembut-lembut, soleh-soleha, wajah-wajah syurga. Amin. Ada Ustazah Halimah Ya. dan teacher Keshi. Bukan. Keshana. Teacher Keshi ini dari Jepang, lihat matanya. Iya benar. Tadinya Kak Fitros mau nanya Iya. nama panjangnya teacher Keshi apa? Keshinimura gitu. Bukan ya? Bukan. Nama lengkapnya siapa teacher? Takeshi Tiara Sozi. Emang beneran loh namanya Iya. ke Jepang-Jepangan. Kalau Kak Fitros namanya kan ke Arab-Araban. Takeshi Nggak rela dia, ya Allah bahagia. Arab maklum. Takeshi apa tadi, Cer? Tiara Sozi. Coba ulang Kak Fitros. Takeshi Mura. Oh itu Takashi Mura. Takeshi Tiara Sozi. Tiara Sozi. Hai. Gitu. Sozi. Iya. Sozi. Ada artinya nggak, Car? Ada. Artinya apa? Cinta kasih mutiara keluarga. Ya Allah, cocit banget sih. Tapi memang orang tuanya ada ke Jepang-Jepangan gitu, ke Jepang-Jepangan. Enggak,
orang tua dulu suka nonton film Jepang, jadi terinspirasi untuk memberikan Ya? nama. Berarti nanti kalau Jadi kamu sudah Suzy itu kayaknya lagi makanan itu kan. Bukan Sebentar, beda sebentar. Sozi dengan sushi. cocok, nama sama perawakan cocok, padahal nggak ada Jepang-Jepangnya. Sesuai. Berarti harusnya dulu Kak Fitros waktu hamil dulu harusnya nontonnya film Arab gitu, biar anaknya juga kayak orang-orang Arab gitu ya. Arab maklum. Arab diperhatikan. Iya, Arab diperhatikan, Arab maklum gitu kan. Luar biasa. Nah, berarti karena ya kita semua di TK Lila ini kita akan menerima adik-adik barunya Cila. Artinya nih nanti PR buat apa namanya? Takeshi Biasanya sama Keshi gitu. Keshi. Keshi dan Ustazah Halimah untuk bisa apa namanya? Menghadirkan suasana yang menyenangkan di sekolah gitu ya. Ada berapa kelas ya yang akan kita terima adik-adik kita TK ini? Ih, pasti lucu-lucu deh ya. Iya. Lucu-lucu tapi menguras tenaga nggak? Butuh Banget. ekstra sabar. Ada yang kayak Cila nggak Cer? Ketika waktu baru masuk, tahu-tahu tiba-tiba ngambek dan harus dibawa dulu, diarak dulu ke pantai. Ada melebihi bahkan ada. Oh, Masya Allah. Yang kayak Cila tuh banyak. Oh ya ampun. Gitu, Kak Untung Fitros. teacher sama ustazah semua sabar gitu ya. Kalau setipis tisu di belah 7 nggak bisa Nggak. masuk sana. Yang TV sebelah 7 tuh kamu. Mungkin kita mau denger dulu program-program unggulannya. ya, gitu loh. nah. Kenapa sih kita harus sekolah di sana Betul. anak-anaknya gitu loh. Mungkin Ternyata kecil-kecil udah dulu. 6 kelas ya yang di peminatnya setiap tahun. Itu pasti ada rahasianya nih. Sekolah punya program dan teacher-teacher itu punya program sehingga mama-mama jadi percaya menitipkan anak-anaknya di Iya. sekolah. Seperti apa sih, Cer? Teacher itu menghandle anak-anak, terus kemudian kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak bersama teacher di kelas gitu. Oke, terima kasih. Teacher Keshi dulu deh ya. Keshi. TK Lila sesuai motonya yaitu mendidik dengan cinta dan kasih sayang. Asik. Kok kayaknya mirip namanya sama Teacher Keshi ya? Iya, artinya namanya. Ya, oke. Di sini TK Lila ada kelas playgroup, Kak. Oh, ada playgroup. Ada playgroup usianya dari usia 3 tahun sampai 4 tahun. Oke. Terus ada TKA usia dari 4 sampai 5 tahun dan TKB usia dari 5 sampai 6 tahun. Oke. Kemudian berarti masing-masing itu programnya tentu nggak sama ya, Cer ya? Iya, karena usianya kan berbeda, Kak. Jadi kegiatannya itu pasti berbeda juga sesuai dengan usia mereka. Oke. Jadi yang dibuka besok dari playgroupnya. Dibuka besok mulai dari playgroupnya. Oke, kita mulai dari playgroup dulu. Siap, Apa sih siap, program siap, andalannya siap. playgroup itu? Kenapa? Apa sih bedanya dari playgroup yang lain gitu? Seperti apa sih Cer. teacher-teacher ini Iya, Cer. memberikan program untuk anak-anak gitu? Oke. Sesuai dengan visi misi sekolah kita yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, religius, berkarakter dan berbudaya. Di sini anak playgroup yang sangat lucu-lucu, Iya. yang kita harus sebagai guru ekstra sabar karena usia yang 3 tahun lagi aktif-aktifnya kan, Kak. Dan tidak mau runut dengan aturan. Jadi ketika kita mengajar anak-anak itu kita harus bisa juga menjadi seperti dia, menjadi teman dia. Berarti Cerkesi tiba-tiba berubah jadi Anak kecil Ya juga. Allah, nggak kebayang. Biar Tapi bisa terus. kita masuk ke dalam dunia mereka. Oke, heeh. Oke. Jadi seperti apa tuh kegiatan-kegiatan untuk anak-anak playgroup? Kalau kita lebih mengeksplor lagi kegiatan anak-anak playgroup seperti mengasah kemampuannya seperti kefokusannya, Iya, keaktifannya, Oke. fisik motorik itu. Oke. Karena kalau anak-anak itu kalau fisik motoriknya udah bagus, insya Allah yang lainnya bisa Ngikut gitu. ngikut. Terus sosial emosionalnya dalam dia berkomunikasi dengan teman, bermain dengan teman, komunikasinya dengan guru. Karena sekarang banyak anak-anak itu kan apalagi pengaruh teknologi menggunakan bahasa gaul gitu kan, iya, Kak. Jadi kadang-kadang terbawa gitu. Benar. Jadi tugas kita lah bagaimana cara mengajak anak itu menggunakan komunikasi yang baik, adab dan etika. Anak-anak TK kita udah lihat mereka akrab dengan bahasa-bahasa anak muda gitu, Cer. Yang kita lihat saat sekarang ini karena mungkin kebanyakan pengaruh dari teknologi karena ada orang tua yang sibuk, jadi udah mulai ke bawah. Contohnya seperti apa yang teacher temukan keluar dia? Ah, wah, manggil ke teachernya.
Oh, sesama sesama teman. teman. Woi, Cila. Oh gitu. Bukan, kalau kamu, aku, lo, gue, gitu kan. gue. Kalau Playgroup. kita ajarkan untuk sebagai panggil nama teman, sesuai Kak Cila, Kak Fitros, gitu, Ustazah Halimah. Luar biasa ya. Iya. Dan memang pendidikan yang paling susah itu sebenarnya Iya. ada di pundak guru TK dan playgroup ya Cila ya. Kamu kan sebagai siswa TK dulu berapa tahun? Nah, Aku sekarang TK mulus. Oh, mulus. Aku ngulangnya di SD. Tersandung di matematika. Iya, gitu loh. Jadi sebenarnya TK dan playgroup itu mereka sejalan Kak Fitros waktu aku di TK dulu nih Iya. sama di playgroup. Iya. Jadi aku ingat nih di sekolah TK itu ada 9 program unggulannya. Iya, nih di sini nih Kak Fitros. Oke. Tuh. Boleh dijelasin dulu apa-apa aja yang Iya, menjadi program unggulan. coba dibacain tuh. Cet. Pertama itu ada konsultasi pendidikan. Ada Alhamdulillah. konsultasi. ada, konsultannya. psikolognya juga ada. Oh, berarti masing-masing jenjang kayak guru SD ada lagi konsultannya. Ada. Jadi nggak satu untuk semua Itu gitu. sama, itu oh, untuk sama. semua. Oke. Terus? Terus ada psikotes. Di sini kita akan melihat kemampuan anak untuk tahap selanjutnya. Oke. Itu ada tes IQ-nya juga loh. Iya. Jadi tahu kalau misalnya iya waktu itu ya kita ada tes IQ-nya. Cila soalnya keluar waktu itu Kak Fitros. Apa di psikotes ini kita melihat apakah anak itu siap untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Terus Iya. ada acara Parents Day. Di sini kita kegiatannya itu keakraban antara orang tua dan guru serta anak-anak. Jadi kan kadang-kadang orang tua ini sibuk kerja Kak. Jadi jemput anak kurang mengenal gurunya Ya, atau ya, saling ya. kurang mengenal satu sama lain. Betul. Di acara Parents Day inilah kita mengajak kebersamaan, saling mengenal. Itu sekali berapa? Sekali 2 tahun. Oke, baik. Satu semester 2 kali setahun. dua kali setahun. Jarang banget. Udah keburu tamat 2 kali itu. setahun, iya. Cita sih. Oh, dalam 1 tahun 2 kali itu termasuk cukup yang lumayan ya. Iya. Kalau terlalu cepat itu juga mengkondisikan orang tua agak susah. Tapi kalau udah per semester itu kayaknya pasti diusahakan oleh orang tua. Oke, Terus bagus ada tuh, outing dan outbound juga tuh. Ada Oh outing. iya, kemarin outbound ada habis camping ya. Oh, enggak. Oh, bukan. Habis udah naik haji lah padahal nanti kayak udah haji semua. Padahal kalau orang dewasa ikut juga ada kloternya ya, menunggu beberapa tahun itu. Mereka enggak sekali tahun ada gitu ya. Anak TK bisa gitu. Luar biasa. Kalau kepikiran sekarang besok berangkat pakai bus. Gitu. Ya teacher Casey ya. Itu udah. Oke, terus Kemarin outingnya kita ada ke sawah, anak-anak sangat excited karena di sana kita lihat proses dari mulainya padi, tanaman padi itu kan Kak, jalan-jalan ke pinggir sawah, kita bawa ke heler dari penggilingannya, penjemur iya, prosesnya. jadi anaknya tahu, akhirnya anaknya berkata dia tidak mau lagi buang-buang buang-buang makan. nasi. Wah, ada nilai edukasinya. Karena ternyata untuk sampai menjadi nasi prosesnya panjang dan butuh lelah di situ ya. Oke, baik. Berarti kalau outing itu yang di program di sekolah untuk anak-anak TK dan playgroup ini biasanya per sekali berapa, Cerkesi? Di puncak tema kita ada tema, nanti setiap akhirnya itu kita pergi outing keluar, kita sesuaikan dengan tema kita. Oke, berarti dalam 1 semester ada beberapa kali gitu. Iya. Wah, tidak membosankan ya? Ini yang paling seru nih. Apa tuh? Berenang. Itu paling bahagia tuh kalau kamu udah berenang itu Kak Fitros. Kalau giliran berenang tiba-tiba Cila jadi anak TK ya? Iya. Ikut. Itu aku nggak pernah sakit kalau pas berenang. Kalau matematika sering Hadir sakit. selalu. Kalau lagi Iya. matematika kamu sering sakit berarti. Mendadak pusing gitu. Jadi kalau ini bisa dikondisikan. Jadi kalau berenang itu masuk program di olahraga pastinya. Tapi apakah apa namanya? Konsentrasinya 1 kali 1 bulan kah, Iya. 1 kali per 6 bulan kah, atau 1 per 3 bulan? Di berenang itu kita saat ini 2 kali dalam 1 semester. Karena kegiatan kita itu banyak kan Kak. Jadi kita 2 kali dalam semester dan berenangnya itu pergi keluar. Berarti anak-anak nunggu-nunggu ya, excited ya. Ya benar kata Kakak Cila tadi, anak yang sakit besoknya dapat pas pengumuman dari guru, Iya. besoknya bilang sembuh Kak. Nggak mau ketinggalan. Gak mau ya. ketinggalan. Lucu. Ya, itu baru 5 program. Pertama tadi ada program apa aja, Cer? Konsultasi pendidikan, psikotes, Parents Day, outing dan outbound.
berenang. Terus ada kegiatan religi activity Oh, Kak Fitros. kalau religi activity ini seperti apa, Cer? Ini bidang Oh iya, Ustazah Halimah. Kalau begitu kita langsung Ayo tanggung kupas jawab. tuntas Ustazah Halimah. Oh, bukan Ustazah Ya, Halimah. Kenapa? ada nanti ada program. Oh, Ada ini kan iya. udah 9 nih. Iya. Ternyata yang terbaru ada lagi program tambahannya. Oh, baik, Ustazah Halimah baik. dulu. Nah, Ustazah Halimah ternyata ada apa tadi kegiatannya? Religi activity. Religi activity. Ini seperti apa nih, Cer? Cer lagi, Zah. Oke, itu programnya itu kita nanti kayak nanti udah ada yang di 9, dia itu yang tahfiz, ada yang kayak kita pagi itu baca tasin. Oh, tasin. Iya, Itu semua anak kebagian kebagian. atau gilirannya per hari? Enggak, kita di sekolah itu setiap pagi kan dari jam 7 sampai anak setengah 8. Itu anak yang datang kita langsung anak-anak kita langsung tasin di sini gitu. Jadi kadang-kadang yang nggak kebagian itu ya anaknya yang terlambat datang. Ya, oke. Oh, baik. Berarti rata-rata dapat giliran semua. Iya. Berarti kegiatan yang munasik haji kemarin itu masuk itu Termasuk. ya? Iya, religi activity. Tiba-tiba mereka udah jadi haji kecil. Iya. Luar biasa. Kemarin sampai kloter berapa teacher ke sih? Kloter 4. 4, kloter 4. Kloter 4. Mana tahu Kak Cila sama Kak Fitros mau daftar? Mau. Kemudian ada kids camp. Nah, TK kami udah nginep loh. TK? Kids camp, iya. Wah. Iya, kami udah nginep. Kayaknya itu juga paling ditunggu ya. Iya. Nah, ini per sekali. Heeh. 1 tahun. Oh, satu Satu tahun. tahun. Nah, jadi anak-anak ini dibawa campnya masih apakah di sekolah atau ke apa? Ke tempat tertentu? Untuk saat ini kids camp kita berada di sekolah. Kita tidur 1 hari di sekolah bersama-sama. Oke. Itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya apa aja? Sehabis pulang biasanya kita ambil hari Jumat dan Sabtu. Nah, anak pulang kita tidur siang dulu. Habis itu kita sarapan. Tidur siang massal. Kalau Kak Fitrus mau tanyanya nanti, apakah tidak sulit gitu menyuruh mereka tidur siang secara mereka pasti bahagia ketemu teman-temannya bisa Gampang Kak saling. Fitros. Dalam hitung ketiga tidur. Gurunya yang tidur. Oh, tadi Kak Fitrus mau ngomong seperti itu. Rasanya nggak mungkin gitu kalau anak-anak ketemu. Ini pasti PR untuk teacher-teacher dan ustazah ya. Tapi berhasil ya? Berhasil Chan? nggak? Berhasil karena Berhasil, Kak Fitros. anak TK itu dia lebih mendengarkan kata gurunya dibandingkan orang Iya, tuanya. kalau Iya, TK benar, masih. benar sekali. Kalau TK masih patuh. Aduh. Ini kalau untuk program yang camp ini udah berapa kali dilakukan? Udah sering. Udah Udah sering. Setiap tahun. Udah jadi agenda tahunan. Agenda tahunan. Kayaknya langka. Terus nanti ya. malamnya ada Ada bakar. semi bakar gitu loh. Bakar Kak. jagung, bakar ikan. Itu mereka yang mengerjakan sendiri. Artinya mulai ada melibatkan mereka gitu ya. Anaknya excited, palingan nanti kita minta buka jagung. Oh, mereka disuruh kupas jagung. kupas Bahagia jagung. dong mereka seolah-olah Iya. mereka jadi chef gitu ya. Tapi di kegiatan kids camp ini anaknya bahagia, orang yang tuanya kurang bahagia Kenapa? karena berpisah dengan Oh, anaknya. sama tuh yang di sana tuh. Seperti dirasakan Apalagi oleh orang ini itu. anak playgroup dan TK loh udah diajarkan pisah. Aduh, ini kayaknya langka ya, belum banyak sekolah yang menerapkan camping. Anak-anak di usia toddler ini diajak untuk camping. Kayaknya itu memang satu hal yang dualisme, satu hal bagus, satu lagi orang tuanya pasti berat gitu kan. Iya. Dulu pas di Tapi awal-awal mama-mama pasti pada ngintip ya. iya Ada nah, yang itu nungguin Kak pakai Fitros. mobil, bobok di mobil jangan-jangan. Tidak. Bener nggak? Mamanya melo. Tapi dipercayakan ya sama teacher. Iya. Karena di sini kita akan melatih mandiri anak kan. Iya, Kak. iya, iya, Kita iya. melatih mandiri anak. Terus ada ulang tahun massal Kak Fitros. Oh, per 1 kali 1 bulan? 2 kali dalam setahun. Oh gitu. Jadi per semester. Per semester. Dikumpulin semua. Banyak dong yang ulang tahun. Nanti kita ambil dari Juli sampai Desember, Januari sampai Juli. Kalau misalnya kalau boleh tahu nih, kan kita mau dengar juga nih gimana perasaan Cerkesi sama Ustazah Halimah sebagai tenaga pengajar. Gimana sih kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang selevel gitu yang ada di Padang. Tapi sebelumnya tentu kita mau tahu kalau Cerkesi sendiri udah berapa tahun di Lilah?
Casey baru mau masuk 5 tahun. Baru mau masuk 5 tahun. Kalau anak tuh udah bisa ini ya, mereka udah usai sekolah. Iya. Gimana sedang cerewet-cerewetnya. Kalau Ustazah Halimah Kalau Ustazah udah masuk 3 tahun. udah 3 Baru tahun. 3. Sebelumnya udah ada di sekolah, udah ngajar? Atau baru di sini perdana? Kalau sebelumnya pernah ngajar juga, Mm-mm. tapi di rumah tahfiz gitu kan. Oh, rumah tahfiz. Seperti ininya metode sudah ada lah ya. Kalau Iya. Cerkesi sebelumnya? Awalnya PL di sini Kak Fitros. Oh gitu. Tahu-tahu langsung dipaksa Bu yayasan. Kesi di sini atau terpesona. Sepertinya ada kecocokan antara kami. Terus Antara program berdua. barunya apa nih, Cer? Nah, iya. Di TK Lila ada program baru namanya English Day. Oh, Bahwa iya. bahkan anak-anak TK udah diajarkan English Day, mereka berarti dianjurkan dalam 1 hari itu dengan bahasa Inggris. Ya kan kita kan sebelumnya sudah mengenalkan juga Heeh. kata-kata yang dasar-dasar dulu. Ya, nouns, anggota tubuh, bahan nama buah-buahan gitu Di ya. English Day ini kita lebih mantapkan, lebih baguskan, yang dipandu oleh Teacher Lia. Oh, teacher yang matanya suka gede-gede itu. Berarti teacher day. English Day ini program baru sudah dilaksanakan berapa lama? Kita mulai dari Oktober. Oh, baru banget ya. Hmm. Oh, di awal Oktober. Gimana kalau dilihat programnya berjalan dengan baik gak? Apakah ada kesulitan? Dilihat dari anak-anak happy, senang, dia pun bercerita di rumahnya dan orang tua pun sangat bersemangat. Excited. Iya, excited. Teacher jangan lupa videokan anak saya ya. Jadi mereka ngomong ala-ala bule gitu ya. Kebayang dong anak-anak TK kalau kalau misalnya ada background mungkinlah mereka sudah familiar. Tapi kalau yang lain tentu masih patah-patah gitu ya, masih kata per kata gitu. Seperti apa sih mereka kalau berinteraksi di English Day itu seperti apa? Boleh dicontohin nggak, Car? Melalui lagu-lagu ya Iya. kayaknya. Oh, Nyanyi. terus kalau ngobrol mereka dianjurkan juga. Masih pendek-pendek Masih kayaknya pendek. jelas ya. Terus di TK ini ada program ekstrakurikuler juga loh Kak Fitros. Apa itu? Bukan hanya SD ternyata. Oh, mereka juga sudah ada iya, ini ekskul. program Udah. ekskulnya. Yaitu ada menyanyi dan menari, ada menggambar dan mewarnai, pantun dan puisi, Ya. drama, tahfiz, Banyak banget dan loh. bahasa Inggris. Di sini kita akan menggali potensi yang dimiliki oleh anak, bakat-bakat yang terpendam, mana tahu kan Kak Iya, Fitros. iya, iya. Nah, disinilah kita menyalurkannya. Kalau anak-anak TK ini apakah masuk dan pulangnya sama dengan anak TK anak SD? Enggak, kalau anak TK kita masuk 7.30 sampai 12.30. Karena anak kita sebelum pulang anak sholat dulu. Oh, sudah Udah. diarahkan untuk sholat syukur. Terus fasilitasnya nih Cer, fasilitasnya yang didapat nih Cer, nih kayaknya udah banyak juga tuh fasilitasnya hampir sama dengan SD nih Kak Fitros. Betul. Di sini ada permainan education indoor dan outdoor yang aman bagi anak. Habis itu Seperti apa Cer? seperti ada kalau di luar itu kita ada jungkit-jungkit, ayunan, panjatan. Terus ada perosotan, di sana kita akan melihat fisik motorik kasar anak. Kita akan melatih motorik kasar anak. Sosialnya bagaimana cara dia bermain. Ya. Habis itu di indoornya kita ada permainan berbagai macam seperti balok, Lego, puzzle dan yang untuk lebih ke kognitif, kerjasama di sana. Terus ada sarapan pagi dan makan siang juga. Oke. Ada- Sama seperti SD ya, kita udah dikasih sarapan Ada. anak-anaknya. Berarti mama-mama nggak perlu khawatir ya menyiapkan sarapan kalau takut Iya, anaknya nggak kalau nggak sarapan. sempat, iya. Bahkan kayaknya di menu Lila ini paling diingat oleh anak Kak. Dia bilang Seperti apa sih, Seperti Cen? apa misalnya, Mama nanti bikin ya menu yang kayak tadi di nenek sekolah. dapur bikin gitu. Pergilah anak ini datang ke dapur. Nenek, bagaimana cara membuatnya? Kayaknya nenek dapur tuh jadi idola ya. Iya. Kalau untuk TK apakah menunya sama dengan anak-anak SD? Berbeda, Disesuaikan ada yang ya? sama, ada berbeda, disesuaikan dengan anak Biasanya TK kan menu-menu Kak. seperti apa sih yang disukai oleh anak-anak TK, Cer? Terus apa yang banyak menu yang tiba-tiba tidak disukai, terus mungkin tidak terlalu Sepi peminat. sepi peminat ya. Di sini kita kan mengajarkan anak untuk mencoba Menyukai. dan menyukai berbagai macam makanan, apalagi makanan tradisional. Kini anak-anak
banyak yang tidak kenal kan Kak. Betul. Heeh. Waktu itu ada onde-onde. Oh iya. Nah, anak-anak banyak yang nggak tahu. Dibilang kelapa itu sebagai keju. Ya Allah. Itu namanya keju kearifan lokal. Pertama nggak mau coba teacher, terus coba dulu. Kita kan belum tahu rasanya. Akhirnya pas coba Mau mereka? mau, akhirnya nambah teacher. Kayaknya bisa dicoba juga onde-onde pakai keju ya. Variasi terbaru ya Kak. Kalau yang sekarang kan kejunya kearifan lokal. Dipikirnya keju diparut gitu ya. Terus ada apa lagi, Cer? Terus ada unit kesehatan sekolah di UKS sini ya? UKS kita bekerja sama juga dengan Puskesmas Tunggul Hitam. Iya. Ada dokter kecilnya juga. Ada dokter kecilnya Oh, juga ada dokter kecilnya Kak. juga. Ada. Oh, dokter kecil itu berarti dari sekolah kita. Iya. Oh, anak-anak Dari ini TK. Dari anak TK. Lucu sekali. Teacher, boleh nggak nanti dijawab bergantian Cer Halimah sama Ustazah Halimah sama Cer Kesi. Selama mengajar jadi tenaga pengajar di Lila, kira-kira pengalaman paling seru atau paling menantang menaklukkan bocil-bocil lucu yang menggemaskan tapi kadang-kadang bikin kita tantrum kalau nggak sabar gitu. Nah, boleh cerita nggak yang paling berkesan yang pernah Teacher Casey alami dan juga Ustazah Halimah, barangkali sampai sekarang ingat tuh sama siswa muridnya gitu kan. Nah, boleh cari. Ustazah aja dulu. Iya. Oke, dari Ustazah dulu ya. Iya. Ini langsung nama muridnya Kak Fitras. Boleh, nggak apa-apa. Ustazah paling berkesan itu sama Adnan namanya. Oke, udah berarti udah selesai. Udah selesai sekarang kelas di SD. Selucu apa tingkah pola si Adnan ini, Ustazah Halimah? Menurut Ustazah itu dia paling lucu, gemesin, kadang ngeselin juga. Iya. Itu pernah tuh Kak Fitras, Adnan ini Ustazah ajarkan dia tentang tahsin. Dia itu ngelawan gitu. Iya, iya. Enggak kayak gitu Ustazah seperti itu. Itu paling Cara gimana iya. cara menaklukkannya ya? Iya, gitu. Berarti dia merasa udah lebih tahu gitu. Iya. Berarti Terus bagaimana? Apa yang gimana terjadi? cara Dan pada akhirnya tuh Ustazah enggak Adnan, kita seperti ini gitu Iya. kan Kak. Enggak Ustazah, enggak seperti itu. Jadi akhirnya Ustazah liatin lah kayak video gitu kan. Kalau bacaannya memang seperti itu. Dan pada akhirnya iyalah Ustazah kayak gitu. Jadi sebenarnya anak pintar ya, anak kritis. Iya, sangat kritis. Iya, dan mau menyampaikan pendapat itu kan salah satu kecerdasan. Iya. Ya kan? Luar biasa. Berarti itu yang berkesan sama. Iya, berkesan banget. Terus Sabar ya, kita Zak. masih ada punya fasilitas sekolah lainnya Iya. ya, Cirkesia, seperti perpustakaan, masjid. TK Iya. punya perpustakaan sendiri. Itu terpisah ya dari SD. Iya, kita di setiap kelas itu ada namanya pojok baca. Oh. Di sana kita mengajarkan anak agar tertarik pada Senang buku. belajar. Karena sekarang Indonesia kayak literasi itu kurang Minatnya minat rendah. baca itu rendah kan Kak. Nah, di pojok baca itulah kita mengajarkan anak bagaimana dia ketertarikan walaupun dia belum bisa membaca, ketertarikan membuka-buka Iya, buku, iya, iya. walaupun dia kesimpulan sendiri bagi mereka itu sudah luar biasa. Oke. Kemudian ada transportasi. Kita juga ada Oh, transportasi. jadi ada berarti difasilitasi untuk antar jemput. Orang tua yang nggak bisa antar jemput anak, sekolah kita ada fasilitasnya. Itu ada batasan khusus nggak, Cer? Kalau misalnya orang tua yang mungkin tempat tinggalnya agak jauh dari sekolah, tapi karena terlalu suka dengan Lila, kemudian anaknya ingin disekolahkan di Lila, ada jarak khusus minimal. Ada. Kalau misalnya kayak di daerah-daerah pinggiran itu bisa diakomodir kalau menggunakan antar jemput. Di sini kita lihat kuotanya Kak. Berapa orang yang arah ke sana. Nanti kita akan sesuaikan dengan biayanya. Oh gitu. Semua bisa dibicarakan. Semua gitu ya. bisa dibicarakan di Lila. Iya kan? Tadi kita belum dengar pengalaman Cerkesi menghadapi, kalau Cerkesi kan berarti udah usia TKB berarti. Kesi TKB. Oh TKB. TKB. Nah TKB itu sudah mulai banyak, mereka udah mulai banyak wawasan, referensi, tentu lebih unik lagi ya menghadapinya. Pengalaman yang paling menurut Teacher Casey, anak-anak yang unik, anak-anak yang tidak mudah kita taklukkan. Ingat siapa? Ada seorang anak laki-laki yang Masih ada di sekolah sekarang atau dia udah
SD kelas awal kelas 1. Apa yang dia perbuat? Seperti apa lucunya dia? Di sana Casey juga banyak belajar dari dia karena mungkin dari segi tontonannya yang terlalu dia apapun yang ada yang ditonton itulah dia praktekkan. Dia mencintai dunia permonsteran. Wah Allah. Tiba-tiba dia jadi monster. Di sekolah kita ini benda mati, sedangkan monster itu benda hidup. Itu tuh tantangan yang sangat luar biasa sekali bagi Casey. Bahkan kita bukan di zaman kita, di zaman orbit katanya. Oh ya Allah. Berarti masuk ke alam bawah sadarnya ya. Iya. Jadi berarti teacher Casey dianggap sebagai benda mati. Iya, sampai dia Seperti sangat apa jadi meja, suka kayaknya. dia sangat suka sekali dengan perkabelan. Ketika dia bertemu kabel, dia akan memberikan sebuah kisan. Ya Allah. Kabel Lucu seperti sekali. ini. Contoh. Iya, dia Itu akan memberikan tokohnya kisan. apa ya yang dia bukan Roblox begitu kan? Bukan. Oh, bukan. Coba dipraktek seperti apa itu Teacher Casey kalau Yang dia dikasih ketemu kabel. Oh, Dia gitu. akan memberikan kisan. Berarti yang dia tonton tuh apa, Teacher Casey? Yang dia tonton tuh monster-monster yang berhubungan Dengan kabel-kabel. dengan kabel-kabel. Waduh, ternyata kita minim referensi ya. Sampai sekarang Kak Fitrus nggak tahu tuh yang kayak begitu. Dan dia juga suka dengan gendut-gendut, misalnya kayak balon. Dia sangat marah jika kita meletuskan balon. Oh, ya Allah. Plastik juga, bahkan waktu itu dia bawa bekal, plastiknya itu dibawa pulang lagi. Ampun. Karena itu jangan dibuang, sayang, Itu temannya. kasihan kita sama Ya plastik Allah. itu. Kasihan. Itu sebuah tantangan sekali bagi Casey gimana masuknya. Luar biasa ternyata jadi guru TK. Kita harus memahami karakter anak yang berbeda-beda. Itu tadi ya salah satu yang mempengaruhi seorang anak itu bisa jadi tontonan. Padahal mamanya sendiri mungkin di rumah juga kebingungan menghadapi anaknya kalau kita tidak menyelami gitu ya. Pernah yang sampai di level ini nggak, Cerkesi, menghadapi anak-anak yang nggak ketemu jalan keluarnya tuh? Insya Allah di sini karena kita difasilitasi dengan psikolog juga ya kan Kak. Jadi Casey sering berkonsultasi dengan luar psikolog biasa. sekolah. Insya Allah apa permasalahannya kita cari jalan keluarnya bersama-sama dengan psikolog, guru dan orang tua. Keren loh. Ini nggak banyak sekolah yang memfasilitasi psikolog untuk menganalisa tidak hanya psikis, tidak hanya fisik, juga perkembangan mental juga ya, Icer. Teacher Casey biasanya kalau di TK-TK ada sentra-sentra gitu nggak sih? Ada di Mungkin TK bisa Lila. dijelaskan. Pertama pagi itu kita berbaris masuk kelas. Setelah itu habis keluar main kita moving kelas sentra. Di sana kegiatan sentra. Sentranya Seperti itu apa tuh, Cak? ada sentra persiapan, sentra bermain peran atau drama, sentra balok dan sentra seni. Di sentra persiapan itu biasanya pra matematika, pra menulis. Kalau sentra balok lebih mengasah anak mengenal balok dan bagaimana cara menyusun bangunan. Ternyata itu ada artinya dalam menyusun bangunan itu, melihat ketelitian anak mengenal bentuk. Di sentra seni itu kita akan melatih lagi kreativitas, imajinasi, mengeluarkan bakat-bakat yang ada pada anak, menari, menyanyi. Terus ada juga sentra bermain peran. Di sini kita bisa mempraktikkan bermain peran, berdrama dengan teman-teman. Iya. Itu yang ada di TK Lila. Ini TK Lila. Kalau untuk dari aspek agama dan juga tahfiz, Cer, apakah anak-anak kita sudah ada yang memperlihatkan di selama Kemampuannya, teacher? Ya, memperlihatkan kemampuan kemampuannya. atau justru malah sudah ada yang berprestasi di usia semuda itu gitu. Oke. Kalau selama di sini kemarin kita udah anak-anak kita udah ada satu yang udah hafiz juz 30. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekarang waktu itu dia masih kelas A Kak Fitros. Sekarang dia udah kelas B. Udah nambah dong. Udah nambah, sekarang Ustazah tambah lagi, dia di juz 29, masuk juz 29 dan udah Al-Qur'an juga. Iya, luar biasa. Kalau untuk tahfiz sendiri mereka ini ada target khusus Ada. anak-anak. Kita di TK menargetkan itu memang 1 juz Kak. Oh, 1 juz. Tapi lancar ya? Lancar. Lancar. Iya. Ada yang ikut-ikut lomba nggak keluar yang umur-umur TK ini? Pernah ada yang ikut lomba, kayak kemarin kita lomba di Arisalah. Oh, ikut Iya, ya yang iya. apa istilahnya itu ketika mereka lomba yang tiap tahun itu?
apa namanya? Yang lomba tiap tahun itu ya? Ada icilik Iya, pernah. icilik, ada Ada icilik. Ya. Pernah juga kita ikut di Masjid Raya. Ada itu yang mengadakan lomba itu apa? Pesantren. Lupa namanya, cuman di Oke. Masjid Raya diadakan gitu Kak Berarti Fitra. kita yang dari pihak sekolah yang mendorong dan memilih mereka Iya, untuk ikut. kita yang pilih. Sudah terlihat sedari dini mereka punya ketertarikan di bidang Iya. dakwah gitu ya, Cer ya. Itu luar biasa, berarti Lila tidak hanya mengedepankan aspek kecerdasan intelektual tapi juga spiritual serta emosional ya. Oke. Nah, kemudian untuk inovasi ke depan artinya program-program apa yang akan dibuat oleh teacher dan ustazah supaya nanti mama-mama kita akhirnya jatuh cinta dan memilih Lilah sebagai sekolah anak-anak, karena memang untuk menjadi guru TK kan luar biasa. Mama-mama di rumah aja bisa jadi singa kan. Nah, tentu sekolah sudah memikirkan ada program-program sehingga mama-mama percaya menitipkan anak-anaknya di Lilah. Boleh siapa yang jawab? Atau ada targetan mungkin ustazahnya mau targetan berapa, misalnya jus berapa, Ya. PK-nya minimal tamat dari TK Lila gitu. Oke, kalau yang tadi kan kita kalau dari ustazah sendiri itu kan program tahfiz ya Kak. Ya. Kalau program tahfiz itu kita memang kayak menargetkan itu anak itu keluar dari TK itu memang 1 juz Satu gitu. juz. Dan kemarin itu kita juga udah buatkan kayak buku tahsin juga. Itu buku tahsinnya sekarang itu dari metode kita sendiri. Oh, kita yang ciptakan metode Iya. sendiri. Seperti apa? Kita kan menggunakan kayak metode Baghdadi, cuman di dalam isian buku itu tuh kita yang buat sendiri dari Lila sendiri gitu. Oke. Oh, luar biasa. Nggak main-main memang kalau Lilah Iya. Lilah ini kalau merekrut guru memang speknya spek luar biasa. Tepuk tangan dong Bu yayasan. Oke, Cila kamu masih ada yang mau kamu tanyakan kepada teacher sama ustazah? Udah cukup di sini, semua ada di sini. Oke, Kapitulasi. berarti Iya, sekali paling lagi kalau nanti itu ini, kita ingatkan lagi bahwa mama-mama jangan sampai lalai ya mama-mama, penerimaan mahasiswa baru Siswa. siswa mahasiswa. Iya, mahasiswa, mohon maaf. Sepertinya rekeningku lelah. Jadi penerimaan siswa baru dimulai tanggal berapa, Cila? Mulai dari sekarang sampai kuota penuh. Sampai kuota penuh. Nih Kak Fitros. Nih. Oke, artinya kalau kuotanya semua Akreditasinya Iya, kita beda-beda. baru Nih, mendapatkan akreditasinya. akreditasi A lagi. Wow, Kita mempertahankan akreditasi ternyata A. akreditasi TK pun sudah sebelumnya juga kita kemarin berhasil diakreditasi mempertahankan. lagi. diperbaharui kembali Hasilnya merebut juga alhamdulillah akreditasi masih A, bertahan. Memang biasa Jangan dulu. lupa itu persiapkan untuk masuk SD. Jadi anak-anak TK Lila yang masuk SD Lila semuanya Yahud. Oh, berarti Oke. di anak-anak juga dipersiapkan untuk masuk SD. Iya. Oh, luar biasa, keren. Jangan sampai lupa ya. Berarti nanti pendaftarannya sudah dibuka dari sekarang. dibuka dari tapi sekarang. kuota akan ditutup jika sudah penuh. Kuota maksimal berarti berapa masing-masing, Cer? Kelasnya. Iya, Satu kelas itu 15 orang. 15 ya, berarti masing-masing tingkat ada 2 kelas. Ada 3, ada playgroup 1 kelas, TKA 1 kelas, 30, 15. Oh, 15. Playgroup 15, TKA 15, B 15. Ada B1, B2, B3, dan bahkan nanti kalau bisa ada B4. Oh, luar biasa, keren. Baik, kalau boleh dibilang guru TK ini adalah guru yang paling punya peran paling besar, begitu juga dengan guru SD ya. Ini adalah guru-guru basic yang akan membentuk salah satu karakter anak juga. Apa yang dia dapat dari guru-guru TK dan guru-guru SD adalah bekal mereka untuk ke batu loncatan berikutnya. Maka mama-mama tentu penting sekali bagi kita semua memilih referensi sekolah yang akan memberikan lingkungan dan motivasi terbaik untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai kehabisan kuota, segera daftarkan adik-adik kita di TK Lila. Kalau begitu Kak Fitros pamit undur diri dulu. Cila juga undur diri. Burung Irian, burung Cendrawati. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, sampai jumpa.